Kasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, satu hari ada seorang anak kecil yang sangat mencintai papahnya. Ya, anak kecil ini sangat mencintai papahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setiap pulang kerja, papanya selalu membawa coklat kesukaannya. Setiap pulang kerja. Makanya anak kecil ini mencintai papanya. Tapi satu sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ada hujan turun sangat lebat. Anak itu menunggu di teras rumah. Matanya terus menatap ke jalan di mana papanya biasa pulang. Tapi jam terus berjalan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu ayahnya tidak kunjung muncul. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah papa lupa kepadaku? Apakah papa itu lupa padaku makanya dia tidak pulang? Apakah papa tidak sayang lagi kepadaku? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita seperti anak kecil itu. Kita pernah menunggu janji Tuhan. Kita berharap ada jawaban doa. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika yang datang justru di dalam setiap kehidupan kita semua bukan pertolongan Tuhan, tetapi badai kehidupan. Ketika jawaban itu seolah-olah tidak kunjung tiba, hati kita mulai terluka dalam setiap hidup kita semua. Kita bertanya dalam diam kita, Tuhan, apakah Engkau masih mendengarku? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Saudara, pagi hari ini Tuhan ingin memeluk setiap hati yang terluka itu dan berkata, anakku, aku tidak akan pernah berubah. Kesetiaanku lebih besar dari setiap kekecewaanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kamu merasa seperti sedang menggunakan Google Maps? Ya, Google Maps rohani. Kamu mengetik setiap tujuan dalam kehidupanmu. Tujuannya adalah keluarga yang harmonis. Kamu mengetik di dalam setiap tujuanmu di Google Maps rohanimu, karir yang stabil. Kamu juga mengetik kesembuhan atau kesehatan sehingga tidak sakit dalam setiap hidupmu. Atau kamu juga mengetik pasangan hidup dalam setiap Google Maps rohanimu. Lalu ketika kalian sudah mengetik itu semua, ya kamu klik mulai perjalanan. Mulai perjalanan. Saudara, tetapi yang terjadi ketika kamu klik mulai perjalanan, bukannya sampai di tujuan, tetapi kamu malah menghadapi atau masuk ke jalan-jalan yang macet, bertemu jalan-jalan yang tertutup, bahkan kadang seperti masuk ke daerah yang tidak ada sinyalnya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita mulai panik, apakah aplikasinya error? Apakah saya salah download dalam setiap hidup saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, seringkali kita merasa Tuhan itu seperti GPS yang salah arah. Kita berpikir, Tuhan, ini bukan rute yang saya minta. Ini bukan waktu yang saya harapkan. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan mau menyadarkan kita bahwa Tuhan bukan seperti GPS biasa di dalam hidup kita semua. Dia adalah pencipta dari jalan itu sendiri. Amin. Dia adalah pencipta dari jalan itu sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Dia tahu setiap belokan. Dia tahu ada kemacetan di depan sana. Dan dia punya rencana ataupun rute terbaik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Meskipun rutenya tidak pernah kita duga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Di dunia yang penuh dengan janji yang dilanggar, komitmen-komitmen yang ditinggalkan, dan hubungan-hubungan yang retak, banyak dari kita bergumul dengan trust issue, ya. Banyak dari saudara dan saya bergumul dengan isu kepercayaan, trust issue. Ada luka-luka batin yang membuat hati kita sulit untuk mempercayai seseorang. Ada luka-luka batin yang membuat kita sulit untuk mempercayai baik kepada manusia, baik juga kepada Tuhan.
dalam setiap hidup saudara. Kita membawa kekecewaan kita kepada Tuhan. Kita bertanya, dapatkah engkau benar-benar dapat dipercaya? Tuhan, dapatkah engkau benar-benar dapat dipercaya? Saudara, pagi hari ini firman Tuhan menjawab dengan tegas, ya, dia dapat dipercaya. Karena kesetiaannya adalah sifat kekalnya, bukan respon terhadap setiap keadaan-keadaan kita. Kesetiaan Tuhan itu adalah sifat kekalnya. Saudara, masalah di tengah-tengah kepercayaan kita itu bukanlah akhir daripada setiap kehidupan iman. Ya, masalah di tengah-tengah kepercayaan kita bukanlah akhir dari iman, tetapi itu justru adalah jalan yang Tuhan gunakan untuk memperkenalkan kita kepada kedalaman kesetiaannya yang tidak tergoyahkan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka hati, mari kita belajar Alkitab untuk menyelidiki setiap 3 kebenaran tentang Allah yang setia, yang mampu memulihkan kepercayaan kita yang paling patah sekalipun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang pertama yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua pagi hari ini adalah bahwa Dia Allah yang setia. Allah yang setia adalah hakikatnya, bukan hanya tindakannya. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang keenam, Allah itu menyatakan nama dan karakternya. Tuhan, Dialah Tuhan Allah penyayang, Allah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara, kata setia dalam bahasa Ibrani adalah emet. Emet. Emet itu berarti kebenaran. Ya, emet itu berarti keteguhan. Emet itu berarti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keandalan. Bahwa Dia adalah kebenaran. Tempat kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berteduh dalam setiap hidup kita semua. Dan di dalam Dia ada keteguhan dan Dia bisa diandalkan. Ini bukan deskripsi tentang apa yang Dia lakukan dalam setiap kehidupan kita saja, tetapi ini mengenai siapa Dia secara hakiki atau secara hakikat. Kesetiaannya adalah esensi daripada diri Tuhan. Saudara, perjanjian Allah itu dengan umatnya, misalkan contohnya dengan Abraham, dengan Daud, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu didasarkan kepada anugerah. Ketika manusia gagal, Allah tetap setia pada janjinya. Karena itu terkait dengan integritas namanya. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Abraham itu diperhadapkan pada janji keturunan yang tertunda puluhan tahun. Hingga mustahil secara manusia usia 100 tahun, ya. Lalu kemudian Sarah itu mandul pada saat itu, masih mandul. Bapak Ibu Saudara, Abraham mengalami pergumulan kepercayaan. Dia mengalami trust issue dalam setiap kehidupannya. Namun Allah mengulang dan meneguhkan janjinya. Kesetiaan Allah lah yang menopang iman Abraham. Bukan kesempurnaan iman Abraham, tetapi kesetiaan Allah lah yang menopang iman Abraham dalam setiap kehidupannya. Saudara, pemaknaan yang pertama, ya pada bagian yang pertama, Allah yang setia itu adalah hakikatnya, bukan hanya tindakannya. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada performa kita. Ya, kesetiaan Allah tidak bergantung pada performa kita. Kita sering berpikir, aduh Tuhan, saya ini gagal. Tuhan pasti meninggalkan saya kalau saya gagal. Atau saudara berdoa, doa saudara tidak dijawab. Aduh, doa saya tidak dijawab. Berarti Tuhan gak setia lagi dalam setiap kehidupan saya. Tuhan gak setia lagi sama saya dan lain sebagainya. Tetapi kebenarannya adalah kesetiaannya itu adalah anugerah. Ya, kesetiaan Allah adalah anugerah, bukan upah.
Saudara, ia setia bahkan kepada kita semua dalam setiap kegagalan kita. Amin. Allah kita Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada performa setiap individu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kesetiaannya didasarkan oleh karena anugerah dalam setiap hidup saudara. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, karena kita tahu kesetiaan Allah tidak bergantung kepada performa tetapi kepada anugerah. Ini memberikan landasan yang kokoh. Ya, ini memberikan landasan yang kokoh bagi setiap hidup saudara. Bahwa iman kita bukan dibangun di atas dasar perasaan atau keadaan-keadaan. Tetapi di atas karakter Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, saat segala sesuatu goyah, dia tetap teguh dalam setiap kehidupan kita semua. Menopang setiap hidup kita semua. Menopang seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Dialah Allah kita semua. Allah yang kita kenal. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, kita melihat matahari dalam setiap hidup kita semua. Setiap pagi dia pasti terbit. Bukan karena kita layak, makanya matahari terbit. Bukan karena kita berdoa atau berperilaku baik, makanya matahari itu terbit. Matahari itu terbit karena itulah sifatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sifat matahari. Dia terbit. Walaupun ada awan, walaupun ada badai atau musim dingin dapat menutupinya dari setiap pandangan-pandangan kita. Tetapi matahari itu tetap ada. Dia berfungsi sesuai dengan hukumnya. Bapak Ibu, demikianlah Allah kita. Allah yang setia. Bahwa kekecewaan, ya setiap masalah-masalah hidup kita semua. Itu seperti awan yang menghalangi kita melihat kesetiaannya. Ya, kekecewaan dalam kehidupan. Masalah dalam setiap kehidupan. Ya, kita dilukai oleh orang. Kita tidak dihargai. Mungkin juga ada kepahitan. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Dan hal-hal yang lain dalam setiap hidup kita semua. Itu seperti awan yang menghalangi kita melihat kesetiaannya. Tetapi ingatlah baik-baik, itu tidak mengubah setiap hakikat kesetiaannya sendiri. Dia tetaplah Allah yang setia, sama seperti matahari. Dia tetap ada, menyinari, memberikan kehangatan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Demikianlah Allah. Itulah hakikatnya. Dia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, saat kalian merasa Tuhan diam dalam kehidupan kalian semua, ayo deklarasikan kebenaran tentang karakternya. Bukan hanya perasaanmu. Katakan, Tuhan, aku tidak merasakanmu. Tetapi firman-Mu berkata engkau setia. Dan aku memilih percaya kepada karaktermu yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun saudara dan saya tidak merasakannya. Tetapi saudara, kita percaya dia tetap Tuhan yang setia. Dan kita tetap memilih percaya pada karakter Allah kita yang setia. Ya, kalau saudara seolah-olah merasa Tuhan itu diam. Saat kalian gagal dan ingin menjauh daripada Tuhan, ingatlah bahwa justru saat itulah saat dimana paling penting kalian perlu berlari kepadanya. Karena kesetiaannya tersedia bagi setiap kehidupan kita semua. Ya, saat kita gagal, saat kita ingin menjauh daripada Tuhan, itulah saat-saat yang paling penting di mana saudara perlu lari kepada Tuhan. Bukan menjauh, tetapi perlu lari kepada Tuhan. Bapak Ibu, mulailah mencatat dalam setiap hidup saudara. Ada batu-batu penanda kesetiaan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Abraham mendirikan batu peringatan ketika dia berjalan di satu kota atau satu wilayah. Dia melihat kesetiaan Tuhan, dia mendirikan batu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tanda dia ya berjumpa dengan Allah dalam setiap kehidupannya. Allah yang setia, ada batu-batu peringatan yang dia dirikan dalam setiap kehidupan Abraham. Mulailah mencatat batu penanda kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Dalam jurnal,
dalam buku, ya, dalam diari mungkin kalau saudara punya diari atau catatan-catatan yang saudara punya. Bapak Ibu, buatlah, mulailah mencatat hal ini. Saat-saat kecil maupun saat-saat besar di masa lalu, di mana Tuhan atau di mana tangan Tuhan ternyata bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini sebagai pengingat, ya, di saat kalian dan saya ragu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kedua tentang Allah yang setia, yang mampu memulihkan kepercayaan kita, yang paling patah sekalipun. Bapak Ibu saudari, yang pertama tadi kita sudah belajar Allah yang setia, itu adalah hakikatnya, bukan hanya tindakannya. Saudara, yang kedua, bahwa ada iman di tengah-tengah kecewaan, ya. Iman di tengah-tengah kekecewaan itu adalah proses untuk mengenal kesetiaan Allah, untuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman di tengah-tengah kekecewaan dalam setiap hidup saudara, kekecewaan, ya, itu adalah proses untuk mengenal kesetiaan Allah lebih dalam lagi dalam hidup kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub itu, ya, dia dari mendengar tentang Allah sampai dia melihat sendiri Allah bekerja dalam hidupnya. Saudara, Ayub kehilangan segalanya. Kekecewaannya sangat besar. Bahkan sepanjang dialog di dalam kitab Ayub, kalau saudara membaca, itu ada dialognya. Dia mempertanyakan keadilan, dia mempertanyakan kesetiaan Allah. Namun akhirnya Tuhan menanggapi Ayub. Ayub pasal 38 sampai 41. Tuhan menanggapi Ayub. Tuhan tidak memberikan penjelasan secara logis dalam setiap kehidupan Ayub, tetapi dia memperkenalkan dirinya dalam setiap kehidupan Ayub. Dan respon Ayub, saudara, di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, dia mengatakan, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu maksudnya, ya Bapak Ibu saudari, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya apa? Ya, Ayub mengalami kesetiaan Allah dalam setiap kehidupannya. Ayub melihat Allah bekerja di dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah yang saya bilang, iman itu terkadang subjektif. Ya Bapak Ibu saudari, bukan hanya ada di kepala, ya, di dalam setiap hidup saudara. Ayub itu sama, ada imannya di kepalanya Bapak Ibu saudari. Ya, dia mendengar tentang Allah dalam setiap kehidupannya, sehingga dia memiliki knowledge, pengetahuan tentang Allah. Ini sama seperti orang-orang Kristen hari-hari ini, banyak memiliki pengetahuan, gelar tentang Allah dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu saudari ini dikasihi oleh Tuhan, belum tentu mereka melihat. Mereka melihat seperti Ayub melihat Allah bekerja dalam setiap kehidupannya. Inilah yang saya bilang, iman itu, saudara, satu ketika bisa juga subjektif. Ya, Ayub merasakan sendiri kehadiran Allah. Walaupun orang-orang di sekitarnya tidak merasakan kehadiran Allah, tetapi Ayub merasakan kehadiran Allah. Saudara, inilah yang saya bilang, iman itu subjektif. Selain kita memakai logika kita semua, tetapi ada kalanya iman itu bersifat subjektif untuk kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Kayaknya nggak masuk akal. Ya, memang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi seringkali kita melihat Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Untuk merahmati hidup kita. Untuk memberkati setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub. Inilah yang dialami oleh Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, iman yang diuji itu ternyata membawa Ayub dari pengetahuan. Ya, pengetahuan itu Bapak Ibu saudari sekunder. Ya, pengetahuan di dalam setiap kehidupan kita semua itu sifatnya sekunder. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara, Allah rindu supaya saudara bukan hanya tahu tentang Allah, tetapi dia rindu supaya saudara dan saya mengalami pengalaman primer melihat Allah. Melihat akan Allah dalam setiap perjalanan-perjalanan hidup saudara. Saudara,
inilah pentingnya ketika kita menjadi orang beragama dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan untuk diperdebatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu datang ke channel ini untuk berdebat, capek Bapak Ibu Saudari. Ya, imanmu tidak akan bertumbuh di tengah-tengah perdebatan. Karena yang saya yakini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Kalau saudara mau datang kepada Alkitab, mau belajar perjanjian lama, perjanjian baru, saudara itu surat cinta daripada Tuhan Yesus. Berarti saudara harus percaya sama Tuhan Yesus kalau saudara buka Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jangan saudara membuka Alkitab, lalu punya penafsiran sendiri dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Ayub. Iman Ayub, iman yang telah diuji dan itu membawanya dari pengetahuan sekunder ketika dia mendengar tentang Allah kepada pengalaman primer. Dia melihat, dia mengalami Allah sendiri dalam setiap hidupnya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 itu ditulis dalam konteks penderitaan dan kehancuran total Yerusalem. Pemazmur itu menyatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Makanya kita datangnya kepada Tuhan selalu baru tiap hari. Ya, besar setia Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini adalah pengakuan iman di tengah-tengah ketika kehidupan bangsa Israel pada saat itu di tengah-tengah puing, reruntuhan dalam setiap hidup mereka. Kesetiaan Allah bukan penghapus dari penderitaan-penderitaan kita, tetapi ada pengharapan yang hidup. Di dalam kesetiaan Allah itu ada pengharapan yang hidup di dalam setiap diri anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk, ya seorang nabi, saudara, dia bergumul keras karena ketidakadilan di Yehuda dan ancaman dari negara Babel saat itu. Saudara, dia menuntut jawaban dari Tuhan ya di dalam Habakuk pasal yang pertama. Saudara, Tuhan menjawab Habakuk dengan rencananya yang sulit dipahami. Tetapi respon terakhir Habakuk, saudara, itu adalah sebuah nyanyian iman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saudara, Habakuk belajar untuk mempercayai kesetiaan Allah meskipun keadaan-keadaan tidak berubah dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu, ingatlah iman yang kalian hidupi di tengah-tengah kekecewaan itu adalah proses untuk mengenal kesetiaan Allah lebih dalam lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, saya mau mengajak kita semua, Tuhan itu tidak selalu mengubah situasi-situasi kita semua. Amin. Tuhan tidak selalu mengubah situasi-situasi kita semua, tetapi Dia selalu rindu untuk memperdalam persekutuanmu dengan Allah. Dia rindu engkau memperdalam hubunganmu, persekutuanmu dengan Allah. Ya, tidak selalu situasi itu, masalah itu langsung hilang. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tetapi selalu rindu memperdalam persekutuan, memperdalam hubungan saudara dengan Allah. Itulah yang didapati oleh Ayub. Saudara, tujuan utama Allah bukanlah kenyamanan kita, tetapi tujuan utama Allah supaya ada transformasi karakter, ada perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara semakin menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu seperti apa? Ya, selalu saya bilang, saudara downloadlah nilai-nilai Kristus dalam setiap hidup saudara. Banyak nilai-nilai Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan, apalagi Galatia 5, ya buah roh itu Bapak Ibu saudari, kasih, ya, kesetiaan, lemah lembut, ya Bapak Ibu saudari, penguasaan diri, kesabaran dan lain sebagainya. Saudara downloadlah nilai-nilai Kristus itu, sehingga Bapak Ibu saudari, setiap karakter sifat-sifat kita semua itu semakin menjadi serupa dengan Kristus, ya, di dalam setiap hidup saudara. Walaupun saudara
ada di dalam setiap lembah-lembah kelam dalam hidupmu. Ingat, Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tetapi Dia selalu rindu supaya saudara memperdalam persekutuanmu dengan Allah. Ya, di tengah-tengah lembah kelam dalam hidup saudara. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua, saudara, kekecewaan itu bisa menjadi mesbah untuk penyerahan kita kepada Tuhan. Karena di titik kecewa kita dihadapkan pada pilihan untuk mengutuk setiap keadaan-keadaan itu, atau menyerahkan hak kita untuk mengerti sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang setia dalam setiap hidup kita semua. Ya, justru di tengah-tengah kekecewaan kita semua, saudara, itulah mesbah di mana saudara dan saya bisa mempercayakan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena di titik kecewa atau di titik kecewa itu, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengutuk setiap keadaan itu, atau menyerahkan hak kita untuk, ya Bapak Ibu Saudari, mengerti sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang setia. Kita mempercayakan setiap masalah yang kita hadapi bahwa Dia Allah yang tetap setia. Kita mempercayakan sepenuhnya ke tangan Allah yang setia, bukan mengutuk setiap keadaan-keadaan itu. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Jadi pemaknaan yang kedua, saudara bisa menjadikan kekecewaan sebagai mesbah di mana saudara bisa berserah penuh kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil, dia meminta papahnya yang montir untuk mengajarkan cara untuk memperbaiki mobil. Ya, lalu kemudian dia bertanya, "Papa, aku pengen dong jadi montir supaya aku bisa betulin mobil, memperbaiki mobil." Lalu kemudian papanya berkata, "Nak, pertama kamu harus mengenal setiap alat-alat di bengkel ini." Ya, papanya mengatakan itu. Kamu harus mengenal dan belajar setiap alat-alat di bengkel ini. Saudara, ketika anak itu mendengar, ya, ayahnya mengatakan demikian, anak ini kecewa, Bapak Ibu Saudara. Kan dia rindu untuk memperbaiki, ya, mobil di dalam setiap kehidupannya. Kenapa? Kan anak ini rindu untuk memperbaiki mobil. Kenapa papanya malah ngomongin yang lain? Suruh mempelajari alat-alat, kan harusnya ke mobil saja langsung. Biar langsung diselesaikan semua. Ya, supaya mobil itu bisa dibetulkan. Langsung aja perhatiannya ke mobil. Kenapa ke alat-alat? Ya Bapak Ibu Saudari, anak itu akhirnya kecewa. Dia ingin langsung menangani mesin sebenarnya dalam setiap kehidupannya. Ya, tetapi saudara, walaupun dia kecewa, dia tetap belajar juga. Ya, apa yang disampaikan papanya, untuk apa? Untuk mengenal alat-alat di bengkel itu. Saudara, bertahun-tahun kemudian setelah dia menjadi montir yang ulung, dia sadar. Ya, anak ini menjadi montir yang ulung ketika besar nanti. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika besar. Dia sadar bahwa proses mengenal alat-alat itu sama pentingnya dengan memperbaiki mobil. Ya, sama pentingnya dengan memperbaiki mobil. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kekecewaan kita, ya tentunya melewati proses-proses Tuhan, itu seringkali adalah bagian dari mengenal alat-alat itu, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita mengenal karakter Allah, kita mengenal cara dan waktu Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengenal setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, kesabaran-kesabaran Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, ketika ya kita mengenal alat-alat itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita dimampukan untuk memperbaiki hidup kita dengan iman yang benar. Sama seperti anak tadi, bukan diajarin langsung untuk membetulkan mesin mobil. Sama saudara, ya Allah bukan seringkali langsung membetulkan masalahnya, mengajarkan saudara untuk membetulkan masalahnya langsung dalam hidup saudara. Kenal dulu lewat proses. Ada karakter Allah, cara-cara Allah, ya, ada waktu-waktu Allah yang perlu kita kenal lewat setiap proses Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ini seringkali adalah bagian yang mungkin membosankan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi bagi orang-orang yang tentunya mau menjadi, tanda kutip ya, montir ulung tadi, memperbaiki mobil itu sendiri, saudara harus masuk ke proses ini. Sehingga nanti kelak
saudara dapat memperbaiki hidup dengan iman yang benar. Baik hidup saudara sendiri, baik hidup orang-orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang mengerti katakan amin. Yang terus bertanya, bertanyalah terus ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayo berhentilah memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai skema waktu dan caramu. Doakanlah, Tuhan, ajari aku untuk mempercayai waktumu. Saudara, persilakanlah Tuhan untuk menulis cerita di dalam setiap hidupmu. Meskipun bab-bab itu menyakitkan, doakan. Tuhan, ajari aku untuk mempercayai waktu. Ajari aku untuk mempercayai setiap bab-bab yang Engkau ikut tulis di dalam setiap hidupku. Walaupun bab-bab itu terkadang ada juga yang menyakitkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saat kita berdoa dan doa kita seperti tidak dijawab oleh Tuhan, tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan tentang dirimu sendiri melalui setiap penantian-penantian ini? Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui dirimu sendiri mengenai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu? Saudara, maka fokus kita bergeser ya kepada Sang Pemberi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan kepada masalahnya, tetapi kepada Sang Pemberi kehidupan itu sendiri yang rindu mendidik saudara. Kalau di dalam kitab Ibrani, dia rindu Bapak Ibu Saudari supaya kamu dan saya menjadi anak-anak yang sah. Ya, bukan menjadi anak-anak yang tidak sah. Ya, uios, anak-anak yang sah. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bergaulah dengan orang-orang yang telah berjalan dengan lama ya dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bergaulah dengan mereka. Walaupun saudara mungkin sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, 40 tahun. Kalau ada orang-orang di dalam setiap hidup mereka yang telah berjalan lama dengan Tuhan dan saudara melihat mereka setia, saudara, ayo bergaulah dengan mereka. Bergaulah dengan mereka. Belajarlah mendengar setiap kesaksian-kesaksian mereka tentang kesetiaan Tuhan dalam jangka panjang. Jauhkan segala kesombonganmu, jauhkan segala kedegilan hatimu. Ya, kamu dan saya pun perlu belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu berjalan dengan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada waktu-waktu di mana saudara perlu bimbingan dalam hidup saudara. Maka jauhkan egomu, jauhkan kesombonganmu. Saudara merasa hidup seperti bisa sendiri. Saudara seperti saudara bisa, oh saya bisa kok hidup tanpa bergereja. Saya bisa kok hidup tanpa melayani. Saya bisa kok hidup tanpa komunitas. Saudara, kalau saudara memiliki spirit demikian di dalam setiap hidup saudara, siap-siaplah nanti ya Allah memproses kehidupanmu dengan peristiwa-peristiwa hidup itu. Makanya saya mau mengajak kita semua ya pada bagian yang kedua ini. Saudara, walaupun kita beriman kepada Tuhan, tetapi kadang ada peristiwa-peristiwa kekecewaan, dan itu semua adalah proses mengenal kesetiaan Allah lebih dalam lagi dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayailah Allah yang setia sampai akhir dalam hidup saudara. Yang ketiga, kita belajar bahwa kesetiaan Allah itu mencapai puncaknya di dalam Kristus, ya. Kesetiaan Allah itu mencapai puncaknya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang menjamin masa depan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Inilah puncak kesetiaan Allah. Saudara, di dalam Yesus Kristuslah kita semua memiliki, ada jaminan akan masa depan, ada jaminan hidup di hari esok, ada jaminan hidup di masa kekekalan nanti di dalam setiap hidup saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Dibukakanlah hatimu, ya buat hati yang terbuka. Ditutuplah hatimu buat hati yang memang masih mau tertutup. Tapi saya berdoa, biarlah Roh Kudus menjamah. Saudara, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya
bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, inilah bukti ya, puncak dari kesetiaan Allah, salib ya, salib Kristus. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, inilah argumen terkuat, inilah fondasi terkuat. Jika dalam tindakan terbesar saja Allah mengorbankan anaknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah membuktikan kasih dan kesetiaannya. Itulah puncak terbesar daripada kesetiaan Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Apalagi untuk hal-hal yang lebih kecil, kebutuhan-kebutuhan hidup saudara, berkat kesehatan, kesembuhan, berkat penyediaan pemeliharaan Allah, penjagaan Allah dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Saudara, apalagi untuk hal-hal yang lebih kecil, yang terbaik saja Dia berikan, apalagi untuk hal-hal yang lebih kecil di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan hidup kita semua. Dapatkah saudara dan saya meragukan kesetiaan Allah? Dapatkah saudara dan saya meragukan kesetiaan Allah di dalam setiap hidup saudara? Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudari, jadi kesetiaan Allah puncaknya adalah salib. Saudara harus percaya kepada karya salib Kristus. Bagi saudara yang mau percaya, ya, inilah Bapak Ibu Saudari yang saya bilang harta terpendam yang gak gampang saudara dapati ketika saudara dan saya membuka Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Inilah harta terpendamnya. Ya Bapak Ibu Saudari, harta terpendamnya salib ya. Semua kita bisa mendekati Alkitab dengan cara versi kita yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu Saudari, jangan lupa ada harta terpendam di dalam setiap renungan firman Tuhan. Ya, ketika saudara datang kepada Alkitab untuk merenungkannya, untuk membuka, membaca dan merenungkannya, lalu kemudian saudara rindu menghidupinya, Bapak Ibu Saudari, inilah harta itu yang seharusnya saudara miliki, yang seharusnya saudara terima. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara dan saya bersama-sama dengan Dia? Inilah argumen terkuat sekali lagi. Saudara, Dia sudah mempersembahkan ya yang sulung di dalam setiap kehidupannya, yang terbaik. Inilah bukti atau puncak daripada kasih, puncak dari kesetiaan Allah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, lalu kemudian juga ada jaminan akhir mengenai janji kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kesetiaan Allah itu bukan hanya tentang masa lalu, ya, dan juga masa kini, tetapi juga ada jaminan untuk masa depan dalam setiap hidup saudara. Ada janji kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan kembali nanti yang kedua kali untuk menjemput kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Makanya ketika nanti Dia datang, yang Dia tanyakan adalah, apakah aku masih mendapati iman di dalam setiap hidupmu dan hidup setiap orang-orang yang mau percaya kepada Yesus? Apakah aku masih mendapati iman di tengah-tengah setiap hidup saudara? Saudara, sebagai orang-orang Kristen, janji kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, itulah jangkar pengharapan kita semua. Ya, itulah jangkar pengharapan kita semua. Bahwa Dia berjanji satu ketika Dia akan datang kembali, menjemput semua setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus kalau kita belajar, dia adalah seorang yang mengalami kekecewaan terbesar terhadap dirinya sendiri, karena menyangkal Yesus 3 kali dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia pasti bergumul dengan trust issue dalam setiap kehidupannya. Dia bergumul mengenai trust issue terhadap dirinya sendiri, dan mungkin juga terhadap kasih Yesus. Apakah Yesus tetap mengasihiku walaupun aku sudah menyangkal Dia 3 kali?
Saudara, dia mengalami trust issue ketika dia melakukan hal-hal dosa ini dalam setiap hidupnya. Ketika dia menyangkal Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ke dalam kehidupan Petrus setelah kebangkitannya? Saudara, Tuhan Yesus menemui Petrus, ya, dan bukan hanya memulihkannya, tetapi meneguhkan pelayanan daripada Petrus. Saudara, kesetiaan Yesus itu mengalahkan ya setiap kegagalan-kegagalan dalam diri Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga yang bisa saudara ambil, salib itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Ya, salib adalah bukti yang tidak terbantahkan. Saat kalian ragu, apakah Tuhan peduli dalam setiap hidup saudara? Lihatlah salib Kristus. Pandanglah salib Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudari, artinya ketika saudara dibilang lihat pandanglah salib Kristus, bukan saudara buat kayu, ya Bapak Ibu Saudari, ukiran lalu kemudian saudara taruh di tembok, lalu kemudian saudara menyembah ukiran itu, bukan. Tetapi saudara dan saya diajak untuk memandang peristiwa salib di dalam setiap hidup saudara. Walaupun saudara mungkin ada salib di rumah saudara, lambang salib itu, yaitu semua lambang Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu mengarahkan hati kita bukan kepada kayu itu, bukan kepada lambang itu, tetapi kepada peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Lihatlah salib itu. Itulah Bapak Ibu Saudari, tanda tangannya. Dalam darahnya yang menyatakan untukmu aku setia sampai mati. Untukmu, untuk keselamatanmu aku setia sampai mati. Bapak Ibu, salib adalah bukti yang tidak terbantahkan dari kasih setia Allah itu. Dan ingatlah, kesetiaan Allah mencapai puncaknya di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya memiliki masa depan dalam hidupmu karena Tuhan Yesus setia dalam setiap hidup saudara. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, bahwa masa depanmu aman di dalam tangan Kristus. Ya, masa depanmu aman di dalam tangan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kekhawatiran akan masa depan di dalam setiap kehidupan manusia itu sudah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam setiap hidup manusia. Setiap manusia akan mengalami kekhawatiran akan masa depan. Ya, sekarang mata uang rupiah berapa Bapak Ibu Saudari? Udah berapa belas ribu? Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin sekitar 16-17 ribu, $1 17 ribu. Di Iran tuh sudah membuktikan mata uang mereka Bapak Ibu Saudari, ya sampai ribuan real kalau tidak salah mata uangnya. Itu sampai seperti, waduh, ya mesti punya berapa ratus ribu, uang ratusan ribu dulu untuk sampai ke $1 membeli sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudari, waduh, kalau itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, aduh repot juga. Bapak Ibu Saudari, ya kita bekerja tetapi untuk membeli sesuatu, ya itu mahal. Ya, saudara, ada kekhawatiran akan setiap masa depan. Entah itu keuangan, entah itu kesehatan, ya. Ada kekhawatiran, entah itu tentang keluarga. Kalau suami saya kerja jauh, nanti dia bisa setia enggak ya? Kalau saya kerja jauh, istri saya tinggalin di rumah, dia bisa setia enggak ya? Bapak Ibu Saudari, ya ada kekhawatiran mengenai keluarga-keluarga kita ini, anak. Ya ada beberapa hari lalu kan seorang ibu menulis, Bapak Ibu Saudari, pastor doakan nanti 6 bulan lagi anak-anak kami masuk ke SMP, yang satu ke SD, doakan ya pastor. Ya Bapak Ibu Saudari, ya mudah-mudahan ibu itu tidak khawatir, tetapi pasti sudah kepikiran nanti gimana ya kira-kira masuk SMP, SD. Kalau uangnya banyak ya puji Tuhan, tapi kalau terbatas sumber dayanya Bapak Ibu Saudari, ya mungkin akan mengalami kekhawatiran juga, bisa nggak ya masuk sekolah, bisa nggak ya nanti begini, bisa nggak ya seperti itu. Dan ini sudah menjadi bagian di dalam setiap hidup manusia. Dan sering kali memicu trust issue, ya, memicu trust issue di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, janji keselamatan yang sempurna di akhir zaman itu adalah jaminan
bahwa setiap langkah dalam perjalanan hidup kita semua itu menuju kepada pemeliharaan yang sejati. Pemeliharaan Allah yang setia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk kita belajar bahwa masa depan saudara itu aman di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang papa, ya, dia berjanji akan membeli sepeda untuk anaknya di ulang tahunnya. Lalu kemudian beberapa hari sebelum ulang tahun, ya, si anak melihat papahnya membawa pulang sepeda yang rusak dan mulai memperbaikinya di garasi. Anak itu kecewa, Bapak, Ibu, saudari. Dia berpikir ayahnya memberikan sepeda bekas. Tetapi pada hari ulang tahunnya, sang papa mengeluarkan sepeda yang telah direstorasi sempurna. Bahkan lebih baik dari yang baru, karena dicat sesuai warna favorit anaknya dan dilengkapi dengan fitur-fitur khusus di sepeda itu. Saudara, kesetiaan papa itu tidak berubah meskipun prosesnya tidak dipahami oleh anak itu. Saudara, demikian pula dengan Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa kesetiaan Allah kita, saudara, seringkali, ya, dia memperbaiki, dia menyempurnakan dalam setiap hidup saudara. Bahkan setiap rencana-rencana dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara, dia membuat itu semua supaya dia memberikan yang terbaik dalam setiap hidup saudara. Ada waktunya nanti. Amin. Ada waktunya nanti. Maka Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara memiliki keraguan untuk datang kepada karya salib Kristus, saudara, ayo syukurilah salib itu. Ucapkanlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk salibmu. Itu adalah bukti terbesar bahwa engkau dapat dipercaya dalam setiap hidupku. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Tidak ada peristiwa atau satu tulisan pun yang dapat membantah peristiwa salib. Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, dia telah mati bagi setiap kita semua, dan dia telah bangkit bagi saudara dan saya. Jadi ketika keraguan itu datang, ingatlah dan syukuri karya salib Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah bukti terbesar bahwa Allah setia dalam setiap kehidupan manusia. Amin, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, hadapilah ketakutan akan setiap masa depan dalam setiap hidup saudara dengan membaca, merenungkan setiap firman Tuhan, ya. Misalkan saudara bisa merenungkan Wahyu 21, Wahyu 22, Bapak, Ibu, saudari, mengenai apa? Tentang langit dan bumi yang baru. Bahwa ada janji penyediaan Allah, bahwa satu ketika setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudari, kita semua akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Surga di mana orang Kristen pahami seharusnya adalah surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Ya, Bapak, Ibu, saudari, itulah surga yang harusnya kita pahami sebagai orang-orang Kristen, di mana Tuhan Yesus memerintah. Itulah surga yang kita pahami. Ya, Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudari dikasihi oleh Tuhan, kerinduan kita masuk surga adalah bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Itulah kerinduan kita, bertemu muka dengan muka. Bukan karena ada yang lain di surga nanti, tetapi karena ada Kristus. Makanya itulah kerinduan kita semua. Saudara, itulah iman kepercayaan kita. Itulah iman kepercayaan Kristen yang Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya, walaupun ada pencobaan-pencobaan hidup, walaupun ada pergumulan-pergumulan hidup, walaupun juga mungkin ada aniaya di dalam setiap kehidupan ini, saudara, iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan tergoncangkan. Amin. Karena kita, Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan, percaya satu ketika nanti ada langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, ini mengingatkan diri kita bahwa kisahmu mungkin di dunia ini akan berakhir, ya. Tetapi ingat, setelah itu Bapak, Ibu, saudari, siapa yang menjemput kita semua pulang? Siapa yang menjemput kita semua nanti di balik kubur? Itu yang paling penting. Bukan siapa yang mengantar saudara. Ya, saudara, siapapun yang mengantar saudara, orang-orang penting kah, pejabat,
ya, pemimpin tertinggi di satu negara sekalipun, ya, ketika saudara diantar ke kubur sama mereka semua, itu tidak menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi siapa yang menjemput saudara di balik kubur, itu yang paling penting. Saudara pastikanlah bahwa yang menjemput di balik kubur itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan malaikat-malaikatnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara dan saya, ya, ingat yang menjemputmu nanti. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hadapilah ketakutan akan masa depan dengan merenungkan penggenapan janji Allah, ya, di dalam setiap firman Tuhan. Bapak Ibu, bagikanlah kesaksian tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya, tadi ada yang bilang kepada saya kan di YouTube, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu mah pendapatmu saja katanya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu mah pendapatmu saja. Ya, kita mengikut Tuhan ya harus subjektif. Selain tadi kita berlogika secara maksimal, tetapi ada kalanya kita subjektif, Bapak Ibu Saudari. Makanya tadi kita belajar dari kisah Ayub, ikutin dari awal. Sehingga pembelajaran dari awal tadi, Bapak Ibu Saudari, itu memberkati. Seringkali kan manusia itu beragama, tapi kemudian Bapak Ibu Saudari taruhnya di sini saja, di pengetahuan, di kognitif dalam setiap hidup mereka. Seringkali manusia itu beragama seperti itu, hanya taruh di pengetahuan. Tetapi kalau kita belajar dari Ayub, saudara, dia pun juga memiliki seperti itu. Pengetahuan tentang Allah. Dia tahu, dia mendengar tentang Allah. Dan itu menjadi pengetahuan dalam setiap hidupannya. Tetapi ternyata selama ini, dia tidak pernah merasakan kehadiran Allah. Maka ketika kita beragama atau kita menjadi orang-orang yang memiliki, ya, iman kekristenan di dalam setiap hidup saudara. Saudara jangan hanya berhenti di sini, tetapi kita belajar untuk menemukan Allah dalam setiap hidup kita semua. Nah, proses penemuan akan Allah ini ya subjektif, masing-masing orang itu berbeda-beda. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara nggak bisa perdebatkan kalau memang saya bertemu 3 hari yang lalu dengan Tuhan Yesus di dalam setiap doa-doa saya. Saya bisa menangis, saya bisa kejar, saya bisa uring-uringan, saya bisa telungkup Bapak Ibu Saudari. Itu peristiwa subjektif yang saya sendiri bersama dengan Tuhan rasakan dalam setiap hidup saya, ya. Dan itu perlu peristiwa-peristiwa itu ada di dalam setiap hidup kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari jangan puas hanya sekedar kognitif, ya, ilmu agama yang kita dapati, pengetahuan teologi kita tentang Allah, biarlah kita hidupi di dalam setiap hidup kita semua. Itu yang sulit. Berdebat mah gampang Pak Bu. Ya, saudara, berdebat itu sangat mudah, gampang. Ya, tetapi yang paling sulit adalah menghidupi nilai-nilai agama yang kita yakini. Itu sangat sulit untuk menghidupinya di dalam setiap hidup kita semua. Makanya manusia ngomongin nanti bisa A, kelakuannya bisa B. Ngomongnya bisa B, kelakuannya bisa C. Itulah manusia. Sulit sekali. Walaupun mereka punya kecakapan dalam pikiran mereka mengenai agama-agama yang diyakini, tetapi belum tentu bisa menghidupi. Inilah Bapak Ibu Saudari perjuangan daripada kekristenan, yaitu menghidupi nilai Kristus dalam setiap hidup saudara. Jangan puas menjadi orang Kristen, jangan puas menjadi beragama Kristen di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya pun jadi orang Kristen belum puas, karena Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa kalau saudara dan saya rindu menjadi pengikut-pengikut Kristus, standarnya itu Kristus. Ketika memiliki standar Kristus itu tidak mudah. Sulitnya minta ampun Pak Bu. Standar hidup kita tuh Yesus. Ya, sama seperti saudara, ya, saudara dapat beasiswa. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, universitasnya memberikan syarat kelulusan. IPK-nya misalkan minimalnya harus 3 misalkan. Atau minimal harus 3,5, atau minimal harus cum laude dalam hidup saudara, 3,7 atau 3,8 ke atas, harus cum laude, atau harus summa cum laude. Ya Bapak Ibu Saudara, ini contoh saja. Ya, harus ada persyaratan untuk saudara bisa lulus. Nah saudara, kita sebagai orang-orang percaya, hidup Kristus itulah standarnya. Itulah kehidupan yang berkenan di hati Bapa, di hati Allah. Makanya kehidupan kekristenan bukan hanya ditaruh di sini, tetapi hidupilah kehidupan Kristus. Itulah perjuangan kita.
Amin. Bapak Ibu Saudari yang memahami katakan amin. Itulah indahnya kekristenan. Kalau saudara dan saya mau belajar ya mengenai kekristenan. Tapi kalau saudara mau belajar dari agama-agama yang lain, Bapak Ibu Saudari silakan saudara cari channel yang memberkati iman saudara, yang memberkati frekuensi iman saudara yang sama. Tapi di tempat ini di channel Pastor Deso, saudara kami ini terus semakin membold, semakin tebal, semakin rindu terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus yang kami percayai. Bukan untuk kita perdebatkan, tetapi sekali lagi untuk kita hidupi setiap nilai-nilai Kristus dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, saya menghindari perdebatan bukan karena nggak jago berdebat, tapi Bapak Ibu Saudari itu tidak memunculkan ya iman di dalam setiap kehidupan saudara. Karena Alkitab yang saya sampaikan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman, bukan dari perdebatan. Kalau saudara terberkati bukan dengan Alkitab, silakan saudara datangi kitab itu dan saudara belajar sungguh-sungguh untuk menghidupi nilai-nilai yang baik. Kalau saudara mendatangi Alkitab, saudara silakan saudara hidupi nilai-nilai yang baik di dalam setiap kehidupan kekristenan. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga bukan hanya berdebat, ya itu ada ruangnya. Kalau saudara berdebat, ya saudara studi saja, saudara bisa berdebat di dalam ruang kelas, ya saudara S1, S2, ya saudara belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Itu memberikan ya ruang untuk berdebat. Dosen itu akan memberikan ruang untuk saudara mempertahankan pendapat saudara ketika membuat tugas, ya ketika saudara nanti membuat tesis, membuat disertasi, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan membuat skripsi, itu dosen itu memberikan ruang untuk saudara mempertahankan pendapat saudara. Bapak Ibu, dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini, ya pagi hari ini, percayalah Allah yang setia sampai akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, trust isu itu ya di dalam setiap kehidupan kita itu tidak perlu menjadi musuh iman. Ketika saudara sedang trust isu dalam setiap hidup saudara, saudara itu bukanlah menjadi musuh iman dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu adalah undangan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami kesetiaan Tuhan pada level yang lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mengalami trust isu dalam hidup saudara, jangan jadikan itu sebagai musuh iman. Ya, tidak perlu menjadikan itu musuh iman saudara. Itu adalah undangan khusus dari Tuhan. Supaya saudara mengalami kesetiaan Allah pada level yang lebih dalam lagi. Bagi kalian yang pernah kecewa kepada orang lain, saudara, Allah bukan seperti manusia yang bisa berubah-ubah. Hakikatnya adalah setia dan percayalah pada karakternya, bukan kepada setiap situasi-situasi keadaanmu. Bagi kalian yang pernah kecewa pada diri sendiri, seperti Petrus, Bapak Ibu, kegagalanmu tidak mengakhiri kisah kesetiaan Tuhan atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya, ingatlah kisah Petrus. Kegagalan kita tidak mengakhiri kisah kesetiaan Tuhan atas setiap hidup saudara dan saya. Dan kasih karunia-Nya itu lebih besar dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan bagi kalian yang takut akan masa depan, lihatlah ke belakang kembali. Lihatlah ke salib. Saudara, itulah bukti kesetiaannya yang tertinggi. Dan lihatlah ke depan kepada janji kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Saudara, jaminan kesetiaan Tuhan kita itu final. Maka kamu dan saya dapat berjalan di dunia kita masa kini dengan keyakinan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu akan sangat setia menggenapinya sampai pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha setia, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segala kejujuran. Kami akui seringkali kami lebih mudah mempercayai kekecewaan kami daripada mempercayai kesetiaan-Mu. Kami lebih mudah mengingat luka daripada mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini di hadapan salib-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap trust isu dalam setiap hidup kami. Kami letakkan setiap kekecewaan, setiap luka, setiap ketakutan akan dikhianati lagi dalam hidup kami. Ya Bapa, ambillah dan gantikanlah
dengan iman yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Biarlah iman kami semua berakar pada kesetiaan-Mu, bukan pada perasaan kami. Demi darah Tuhan kami Yesus Kristus yang tercurah, pulihkanlah setiap hati kami yang patah, yang retak. Oh Tuhan yang hancur, pulihkanlah. Bangkitkan lagi kemampuan kami untuk mempercayai Allah kami yang hidup. Dan ajari kami untuk melihat setiap Tuhan pergumulan-pergumulan yang besar dalam kehidupan kami bukan sebagai bukti Engkau tidak setia, tetapi sebagai kesempatan untuk mengalami kesetiaan-Mu dengan cara yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh terus memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Peganglah mereka semua ya Bapakku, peganglah setiap kami semua erat-erat. Ya Bapa, kami percaya di dalam Engkau ada kehidupan. Engkau Allah yang layak dipercaya. Tuntunlah kami semua dalam setiap langkah, dan biarlah kehidupan kami semua menjadi saksi bahwa kesetiaan-Mu memang dari generasi ke generasi, tidak pernah berkesudahan kasih setia Allah. Dan kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kami semua. Meskipun kami belum melihatnya, kami tetap percaya. Meskipun kami belum merasakannya, kami tetap berharap kepadamu, ya Bapa kami yang di surga. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib dan telah bangkit bagi setiap kami. Kami berdoa dan kami percaya. Setiap kita, biarlah Engkau dan saya boleh terus diberkati jiwamu, diberkati keluargamu, istrimu boleh diberkati, suamimu boleh diberkati, pasanganmu boleh diberkati, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa omamu, kakek nenekmu, mertuamu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap hidupmu, memberkati setiap keadaan jiwamu. Dan apapun yang kau kerjakan, bisnis usahamu boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaanmu boleh diberkati, setiap studimu boleh diberkati, dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat jasmani terus Tuhan tambah-tambahkan, terlebih berkat-berkat rohani. Itu boleh menjadi bagian kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Dan biarlah makanan pagi hari ini buat spiritualitas jiwa kita semua boleh terus memberkati hidup saudara dan saya. Bukan hanya untuk kita tanam di pikiran saja, tetapi untuk kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua. Percayalah, Dia adalah Allah yang setia sampai pada akhirnya. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saudara bisa menulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih dari Banyuwangi, God bless you ya. Teman-teman semua terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih saudara sudah follow, sudah subscribe Pastor Ndeso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat setiap gift-gift yang saudara sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Kalau di TikTok saudara itu bisa menerbangkan gift. Kalau di YouTube itu juga bisa memberikan super thanks sama super chat kalau tidak salah ya namanya ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi semua pemberian-pemberian itu harus di top up lewat platform masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara bisa top up masing-masing akun saudara ya di platform TikTok maupun YouTube Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara bisa mendukung dengan cara yang platform itu sudah berikan ya Bapak Ibu Saudari. Dan semua dukungan-dukungan saudara kepada Pastor Ndeso tentunya semua sifatnya sukarela. Jikalau saudara terberkati, silakan saudara mendukung, memberikan donasi dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kehadiran kita. Saya memulai hari ini lebih cepat jam 7 pagi karena habis ini saya ada kegiatan yang harus saya ikuti. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan besok kita ada ibadah minggu jam 7 pagi. Ingat ya, jam 7 pagi setiap hari minggu ibadah kita. Dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel Pastor Ndeso. Jam 10-nya bagi saudara yang ada di wilayah Depok dan sekitarnya.
Kalau saudara rindu untuk datang, silahkan saudara hadir ya di wilayah Depok dan sekitarnya. Saudara bisa inbox saya di inbox TikTok Pastor Deso. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi Bapak Ibu Saudari yang tentunya rindu untuk dilayani ya Bapak Ibu Saudari, atau datang ke ibadah gereja di mana Pastor Deso melayani. Ya, itu jam 10 pagi di daerah Depok ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Nanti alamat lengkapnya silahkan saudara bisa tulis di inbox saya, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Dan tentunya bagi Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saya juga terima kasih atau mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, dan termasuk Bapak Ibu Saudari persembahan-persembahan khusus yang kita dedikasikan untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan ya khususnya lewat channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Jadi untuk membangun rumah Tuhan dan untuk membuka pelayanan TK Bapak Ibu Saudari. Membuka rumah Tuhan itu untuk membangun gereja ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kami sudah punya gereja dan itu jumlahnya tidak sampai 100 orang setiap minggunya Bapak Ibu Saudari, dan kami rindu biarlah lewat channel ini saudara yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya, untuk membangun gereja bersama-sama Pastor Deso tentunya di wilayah di mana Pastor Deso ada, dan setelah gereja itu nanti kita bangun bersama-sama, lalu kemudian kita bangun sekolah bersama-sama juga. Saudara dukung di dalam setiap doa-doa Bapak Ibu Saudari sehingga Tuhan bisa mencukupkan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan ini setiap harinya. Terima kasih ya yang sudah memberikan setiap waktu atau setiap periode waktu ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang memberikan setiap hari, ada juga yang memberikan per periode waktu. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian di mana saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara, dari semua persembahan-persembahan itu semua sifatnya sukarela. Kalau saudara terberkati silahkan saudara dukung. Kalau saudara tidak terberkati silahkan saudara nggak usah dukung dan cari channel yang memberkati Bapak Ibu Saudari yang lainnya. Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, yang pertama harus dikomando oleh Roh Kudus. Ya, jangan lupa saudara punya teman terbaik, sahabat terbaik, penghibur terbaik, penolong terbaik, yaitu Roh Kudus. Makanya saudara, ya apapun yang kita mau tabur di dalam kehidupan kita, selalu kita tanya kepada Roh Kudus. Apakah perlu ya saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan itu semua karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya ya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Bapak Ibu, saya percaya lewat channel ini Bapak Ibu Saudari, biarlah kemurahan-kemurahan Tuhan boleh terus memenuhi setiap kehidupan saudara dan keluarga, pelayanan saudara, bisnis saudara, ya setiap rumah tangga saudara. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu Saudari besok dalam ibadah kita semua. Nanti malam kalau nanti ada channel Upper Room Glory ya Bapak Ibu Saudari, biasanya kami sudah memulai ya channel itu untuk berdoa ya dan menyembah. Namanya Upper Room Glory. Itu yang menggawangi, yang memimpin maksud saya adalah Ibu Gembala, nanti juga bersama saya. Itu channel kedua kami Bapak Ibu Saudari, namanya Upper Room Glory. Jadi saudara bisa mengikuti channel itu, saudara bisa follow channel itu di TikTok khususnya ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau di YouTube itu kalau ada 2 channel ini berarti hanya ada di Pastor Deso. Nama channelnya Pastor Deso seperti ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya jadikanlah channel ini sebagai sahabat ya, sebagai tempat untuk saudara berlatih dalam setiap kehidupan iman. Jangan datang-datang udah negatif, jangan datang-datang Bapak Ibu Saudari udah ngajakin debat, ya, udah ngajakin berantem dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara menjadikan channel ini sebagai sahabat, maka channel ini pasti bisa menjadi berkat bagi hati dan jiwa dan keluargamu. Tapi kalau saudara sudah menjadikan channel ini sebagai musuh, ya nggak akan dapat apa-apa di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, percayalah ya Bapak Ibu Saudari. Jadi datanglah kepada Tuhan